Saya Agus, balik lagi di Kolom Cinema. Nah, akhirnya episode The Last of Us episode 7 sudah tayang nih kawan-kawan, dan pasti juga kawan-kawan sudah banyak yang menonton bagaimana jalannya cerita di episode 7 kali ini. Setelah di episode 6 kemarin di ending film kita dipertontonkan tokoh Joel yang sedang mengalami musibah karena dia tertusuk pisau kemudian jatuh di sebuah rel, dan di episode 7 ini melanjutkan cerita itu. Tokoh Joel dan tokoh Ellie sedang berada di sebuah rumah yang terbengkalai nampaknya, rumah yang terbengkalai. Kemudian si Ellie ini mencoba sekuat tenaga untuk menyelamatkan Joel. Nah, tapi di 10 menit pertama di episode ini kita langsung dibawa flashback ke cerita awal mula bagaimana sebenarnya latar belakang dari sosok si Ellie. Saya pernah ngobrolin tentang bagaimana latar belakang Ellie ini di episode 2 atau episode 3 saya lupa gitu. Yang jelas saya pernah mempertanyakan bahwa mungkin saja di episode kedepannya nanti kita akan diceritakan bagaimana sebenarnya kehidupan sosok Ellie ini sebelum pada akhirnya bergabung bersama Joel di dalam misi petualangan di series The Last of Us ini. Dan akhirnya di episode ke-7 ini diceritakan bahwa sebenarnya sosok Ellie ini adalah anggota pelatihan dari Fedra, kawan-kawan. Seperti yang sudah kita tahu, Fedra itu adalah kelompok yang dibentuk oleh pemerintah dengan tujuan untuk mengatur segala kehidupan yang ada di wilayah kota-kota yang masih bisa terselamatkan. Tapi lama-kelamaan Fedra ini memiliki otoritas yang berlebih mungkin, sehingga dia bisa dengan sesuka hati mengatur kehidupan bahkan sampai ke ranah-ranah privasi seperti itu. Dan yang menarik di sini diceritakan juga bahwa sebenarnya si Ellie ini punya sahabat yang bernama Riley, karena di gamenya pun sama. Dan episode ke-7 ini adalah episode yang benar-benar sama persis dengan apa yang ada di game The Last of Us sendiri, kawan-kawan. Si tokoh Ellie ini bertemu dengan sahabatnya si Riley, dan kita diceritakan bagaimana kisah persahabatan mereka yang ternyata juga uniknya si Riley ini bergabung dengan anggota Firefly, kawan-kawan. Firefly antara Fedra kan di semestanya The Last of Us ini itu semacam musuh bebuyutan. Kalau Fedra ini adalah organisasi pemerintah, sementara kalau Firefly ini adalah organisasi pemberontak yang ingin lepas dari segala aturan yang dibentuk oleh Fedra. Nah, di luar status mereka yang berbeda, yang satu anggota Fedra, yang satu anggota Firefly, tapi mereka tetap bersahabat, tetap melanjutkan persahabatan mereka walaupun secara sembunyi-sembunyi. Karena apa? Karena kalau salah satu dari mereka diketahui menjalin hubungan dengan musuh, ini pasti akan menjadi ancaman besar untuk organisasi Fedra maupun organisasi Firefly-nya sendiri. Walaupun ya lagi-lagi di episode 7 ini agenda LGBT mungkin digambarkan lagi setelah kita sebelumnya dipertontonkan dengan cukup detail di episode 3 bagaimana hubungan antara sesama jenis yang dilakukan oleh karakter yang sebenarnya tidak penting-penting amat di episode 3. Bedanya antara episode 7 dengan episode 3 ini sebenarnya kalau episode 3 episode yang menggambarkan kedua tokoh yang sama sekali tidak penting kemudian seolah-olah diberi ruang seluas-luasnya untuk menyuarakan agenda terselubung di balik rilisnya series ini. Tetapi kalau di episode 7 saya pikir tarafnya masih wajar. Kenapa tarafnya masih wajar? Karena yang diceritakan di episode 7 adalah kehidupan Ellie sebagai salah satu tokoh utama yang ada di The Last of Us. Jadi kita tahu nih kesakitan-kesakitan apa sebenarnya yang dipikul oleh
Ellie sehingga menjadikan ia seorang bocah yang kita lihat kan di episode-episode sebelumnya, bocah ini sama sekali nggak takut mati gitu, melawan orang-orang yang sudah terinfeksi jamur zombie lah dan menembak orang lah dan sebagainya. Oh ternyata si sosok Ellie ini memang sudah punya kemampuan khusus berkat pelatihannya di Vidra kawan-kawan gitu. Kemudian dari sosok Riley-nya sendiri, walaupun mungkin usia si Riley ini lebih dewasa beberapa tahun dari Ellie, tetapi ini tidak menjadi halangan bagi persahabatan mereka. Dan kerennya di episode 7 ini, mereka seperti manusia yang bukan seperti, memang benar manusia yang baru pertama kali melihat wahana permainan di era modern seperti bangunan mall, kemudian apa saja yang ada di dalam mall, kemudian bagaimana bentuk eskalator, bagaimana eskalator bisa bergerak sendiri. Nah ini kan yang disebut oleh Riley sebagai keajaiban dunia. Mereka memandang keajaiban dunia dengan sangat sederhana. Kalau kita bisa menemui mall setiap hari saat ini, tapi berbeda dengan semesta yang ada di The Last of Us ini. Mereka dua remaja yang sama sekali belum tahu bagaimana dunia modern itu berjalan, karena sebelum mereka lahir, wabah jamur zombie ini sudah dimulai. Jadi mereka tidak pernah merasakan bagaimana dunia modern itu berjalan, bagaimana mereka menaiki eskalator, bagaimana mereka bermain game yang ada di mall, kemudian bagaimana mereka bisa menikmati waktu kebersamaan persahabatan mereka. Mereka foto bareng di fotobox, dan walaupun hasil fotonya hitam putih, tapi kan mereka mungkin sama sekali belum pernah foto seumur hidup mereka. Mereka lahir keadaan dunia sudah kacau. Nah, itu sisi yang sangat menarik. Oh iya ya, yang bagi kita setiap hari dianggap biasa saja, tapi mungkin bagi manusia-manusia yang hidup di zaman pasca apokalips ini menjadi sesuatu yang sangat berharga, pengalaman-pengalaman seperti ini. Walaupun di scene menuju akhir ada adegan yang yang mungkin tidak terlalu wajar lah untuk penonton di negara kita, tapi itu bisa di skip, dan walaupun adegan itu di skip, ini tidak mengganggu atau tidak mengubah jalannya cerita sedikit pun. Jadi santai aja kawan-kawan, masih bisa menikmati episode 7 ini dengan leluasa. Tidak seperti kita yang uring-uringan ketika menonton episode 3 gitu. Selain dengan agenda terselubungnya juga memang sangat tidak penting gitu. Dan berjalannya hal itu, ini juga sama lagi katanya dengan game, karena saya memang tidak memainkan gamenya. Ketika mereka sedang asik bermain di sebuah mall, ada sosok zombinya yang menyerang, dan katanya ini sama persis dengan apa yang ada di game, dan ini diapresiasi oleh para pecinta gamesnya. Akhirnya ada episode yang benar-benar persis dengan gamenya. Tapi kalau saya sih tidak masalah, toh episode 7 ini sangat menyenangkan gitu. Dan terjawablah sudah latar belakang dari Ellie. Hanya saja di episode ini tidak digambarkan bagaimana sosok Riley yang pada akhirnya tergigit oleh orang yang terinfeksi oleh zombie ini, sedangkan Ellie akhirnya juga kita tahu bahwa dari sinilah awal mula Ellie juga punya bekas gigitan, walaupun pada akhirnya tubuh dia tidak bereaksi apapun kan terhadap gigitan orang-orang yang sudah terinfeksi virus zombie. Mungkin saja si Ellie ini pertama kali membunuh orang adalah membunuh sahabatnya sendiri, yaitu sosok Riley yang sudah terinfeksi. Ya mau gimana lagi, namanya sudah terinfeksi. Dan yang menarik ketika kita sudah selesai menonton ini, kita jadi tahu bahwa ternyata sosok Joel dan sosok Ellie adalah dua orang yang sedang berjuang mempertahankan hidupnya setelah tragedi kehilangan satu sama lain. Yang pertama, Ellie kehilangan sahabatnya Riley. Yang kedua, Joel juga kehilangan kekasihnya gitu di episode 1 atau episode 2 gitu. Kekasihnya kan memilih untuk menyelamatkan Joel dan Ellie, dan ia mengorbankan diri untuk diserang oleh
pasukan zombie ini. Itu sih yang jelas episode 7 makin membuka semesta The Last of Us ini semakin lebar, makin banyak kemungkinan apa yang akan terjadi, dan akan kita saksikan pastinya di episode 8 bagaimana Joel akan bertahankah atau Joel akan kehilangan nyawanya. Tapi kalau menurut saya sih Joel nggak bakal kehilangan nyawanya gitu. Dia masih bisa diselamatkan dan akan meneruskan perjalanan dengan Ellie. Itu kawan-kawan yang bisa saya bincangkan dari The Last of Us episode 7. Wah, makin gak sabar nih nonton episode selanjutnya. Karena tersisa 2 episode lagi, berarti episode 8 dan episode 9. Sampai nanti season 2 dari The Last of Us ini rilis. Karena kita sudah di-spill juga bahwa season 2 dari serial ini resmi akan digarap kembali gitu oleh HBO. Itu kawan-kawan, silahkan yang belum nonton, tonton langsung mumpung masih hangat. Jangan lupa komen apa tanggapan kalian, like dan subscribe juga channel Langgam Pustaka TV. Dan ada informasi terbaru kawan-kawan, saya sampai salah ngomong, ada informasi terbaru bahwa silahkan komentar seasik mungkin, segokil mungkin, sekreatif mungkin teman-teman, dan jangan lupa subscribe. Sebab apa? Sebab ada hadiah menarik nih dari Langgam Pustaka TV bagi siapapun yang nanti terpilih komenan terkreatifnya akan mendapatkan uang sebesar Rp50.000. Nah, lumayan buat jajan kan sambil nonton episode 8 minggu depan, sambil teman-teman bisa nyemil hasil dari komen dan subscribe Langgam Pustaka. Itu kawan-kawan, sampai berjumpa lagi di pembahasan film dan seri selanjutnya di Kolom Sinema. Terima kasih.